perihal tentang ada satu sosok yang mulai menyerang diam-diam di Padepokan Bangre Lampung. Dan dari satu sosok ini kita akan mengambil petik pelajaran bahwasanya entah itu siapa, entah itu dari ataupun dari orang sakti ataupun orang, tetapi melihat dari, merasakan dari aura-aura dari mereka itu sangatlah kuat sekali. Walaupun dibandingkan disatukan dengan ilmu kita, disatukan dengan Bangre Lampung, dan disatukan dengan tim-tim lainnya, mungkin inilah yang diucapkan dengan disebutkan oleh seseorang, itu Maha Guru. Dan Maha Guru ini ingin menuntut bahwasanya mereka semua preman itu dibebaskan kembali dan minta mereka itu dikembalikan seperti sedia kala. Karena kalau tidak memenuhi ataupun mengikuti dengan ucapan dari si Maha Guru ini, dia akan menuntut untuk membasmi ataupun menuntaskan ataupun menghabisi semua dari seperti Bangre Lampung dan tim-tim Bangre Lampung lainnya. Tetapi di dalam hati kita ini tidak pernah sepi dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang ada dalam hati kita untuk mempelajari semua, buat perlindungan dari semua preman-preman yang sudah tobat ini. Dan mereka ini benar-benar ingin kembali ke jalan kebenaran, tetapi banyak sekali kejanggalan yang membuat mereka ini seperti rasa ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Disitulah kita diuji untuk memberikan pelajaran kepada mereka semua. Kita memberikan tentang gimana memberikan ilmu kepada mereka supaya mereka bisa tetap tenang, bisa bersabar, dan supaya tidak kosong dengan pikiran dan hati mereka. Karena sesungguhnya dari Maha Guru ini, dia ini ingin seperti Bos Gimun, Supeng, Berdi, Janggar, Breho, Ate, Kurawa, dan yang lain-lain seperti Jarod. Mereka itu seolah-olah meronta-ronta, mempunyai rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau misal dengan manusia seperti biasa seperti kita ini, kalau punya rasa takut dengan hantu atau bagaimanapun, pastilah terkejut. Tetapi rasa takut mereka ini sangat-sangat luar biasa dan tidak bisa kita tebaknya. Tetapi dengan bantu, dengan iringan dari beliau Bangre Lampung, dan diberikan dengan ikhtiar, dengan solawat, dengan terikat oleh mereka itu, alhamdulillah perlahan mereka mulai merasa tenang dan nyaman. Dan mereka memberitahu bahwasanya juga Bos Gimun juga memberikan mereka tidur tidak nyenyak dan tidak nyaman, dan mereka selalu dihantui dengan bayang-bayang dari satu sosok ini. Tetapi mereka juga tidak berani untuk berucap. Mereka sudah diancam dengan mimpi-mimpi mereka lewat dari alam gaib mereka, seolah-olah mereka ini menjadi ancaman ataupun sebagai kunci untuk Maha Guru ini bisa masuk ke tempat kediaman Bangre Lampung. Tetapi kita tidak pernah telat untuk meninggalkan sholawat kita, untuk meninggalkan sholat kita. Tidak pernah kami tinggalkan itu semua. Kami selalu terus berteguh dengan berdoa, semoga dengan adanya taubatan dari Bos Gimun dan berikut anak-anak buahnya ini bisa menjadikan pelajaran buat kita, bahwasanya sesungguhnya manusia itu tidaklah kalah dengan luput dengan kesalahan yang sangat luar biasa. Dan tak lupa juga manusia itu diciptakan untuk saling memaafkan dan saling membantu. Karena sesungguhnya manusia ini hidup hanya dengan sementara, tetapi tidak tahu dengan akal dan pikiran mereka. Mereka ini bermacam-macam cara supaya bisa membentuk dengan cara ingin menguasai, terikat dengan seperti tanpa dengan adanya lahan ataupun dengan yang kekayaan yang warga-warga miliki. Tetapi jelas dengan semua ini mereka itu merasa menyesal yang sangat luar biasa. Setelah dengan penyesalan mereka ini, banyak sekali orang-orang yang sakti yang luar mandraguna yang tidak terima mendengar bahwasanya Bos Gimun dan berikut ante-antenya ini kembali ke jalan kebenaran, dan mereka ingin menuntut balas. Tetapi kalau untuk masalah preman-preman yang seperti biasa ataupun krece itu tidaklah berat bagi kami. Tetapi yang satu ini sangatlah luar biasa, ilmunya sangat tinggi luar biasa. Kita tidak bisa untuk mengungkapkannya, tetapi kita hanya bisa untuk menyelidiki terlebih dahulu dari mana dan tibanya dari tempat siapa
sang satu sosok dengan Maha Guru ini yang menuntut supaya mereka ini kembali ke jalan kebenaran dan minta mereka itu untuk dikembalikan kepada Maha Guru. Nanti dulu, tetap nanti dulu. Kami tidak akan pernah memberikan itu satu celah buat mereka untuk mengambil dari Bos Timun dan berikut ate-atenya ini. Dan mereka ini hanyalah manusia yang tak pernah luput salah dan dosanya. Nanti saja men, biarkan saja men. Kau ini kadang-kadang bikin aku bergurau saja. Ya maaf saudara-saudara, kameramen Mbak Gimbul dan lain-lainnya ini hanya suka bergurau. Di sini Mbak Gimbul ini menunjukkan tempat posisi di mana tempat untuk menanyakan perihal kepada preman-preman lainnya supaya mereka ini bisa menjelaskan bahwasannya mereka punya satu buah mimpi. Mimpi ini seperti nyata di dalam alam mereka, tetapi itu hanyalah bunga mimpi. Tetapi mereka membicarakan bahwasannya mimpi mereka itu akan menjadi kenyataan, dan mereka ini seperti manusia yang bagaimana ya menjelaskannya. Dia ketakutannya tidak terbendung. Mata mereka melotot tidak karuan. Badan mereka kejang-kejang. Seperti urat mereka tidak berjalan kembali. Setelah kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan menyolawatkan mereka, dan mereka baru bisa menyadari dan bisa memberikan arahan bahwasanya mereka ini sudah ada mimpi yang akan diberitahu mereka. Dan kita akan menunggu kedatangan mereka. Mungkin tidak lama lagi mereka akan hadir. Karena di tempat posisi inilah kita meletakkan semua preman itu untuk mengajar, memberi pelajaran ataupun memberi edukasi kepada mereka untuk bertahan hidup. Dan kita akan menanyakan tentang perihal dari mimpi Bos Timun itu. Karena dari mimpi Bos Timun itulah kita bisa tahu bahwasanya apakah benar dengan ucapan Bos Timun itu ataukah hanya latar belakang. Tetapi insya Allah semoga mudah-mudahan dengan datang dan hadirnya mereka ini kita akan mendapatkan kabar yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga kita di sini. rokok Ya tidak apa-apa. Oh ini Bos Memang Timun. diberi kebebasan. Selama kita awasi, kita juga tidak melarang. Tenang, Kalau tenang, mereka Bos. mau Tenang. merokok, ya silakan merokok, menikmati. Lagi di luar Ki, ya. Iya. Ya, ya, maju lagi dikit. Bagaimana men? Agak maju apa atau bagaimana? Pas di sini sepertinya. Apa digeser ke sini saja ya? Ya jadi buat dengan kebenaran, dengan alhamdulillah telah datang saudara kita Kirambat, Bos Gimun dan Priho ini. Tentang kita akan menanyakan perihal dari mimpi Bos Gimun ini. Tetapi mudah-mudahan dari mimpi ini itu hanyalah bunga tidur, tetapi dia bersikeras ingin menjelaskan bahwa mimpi itu adalah nyata dan akan terjadi pada suatu hari nanti. Nah, di sini kita sudah ada Bos Gimun. Kita tanyakan langsung tentang perihal mimpi dia ini. Sebenarnya apa yang mimpi yang bisa membuat kau seperti orang ketakutan, sangat amat takut, Bos Gimun? Ini ya, ini datang dari Maha Guru kami. Maha Guru. Sebenarnya Maha Guru kami ini menyerang kami. Betul, lagi bol. Biar kami ini Kami juga bagai merasakannya. tidak betah ya. Ya, kami juga merasakannya. Oh, jadi membuat bosan. kalian itu seperti tidak nyaman Tidak nyaman. untuk di tempat ditinggali. Iya. Supaya kalian itu mengikuti kembali dengan kemauan dari Maha Guru ini. Benar, maksudnya Maha Guru kami itu begitu sebenarnya. Agar kami ini kembali menjadi orang yang jahat. Oh. Tapi sebenarnya dengan kita banyak-banyak istighfar Iya, ya. dan berselawat, Alhamdulillah ya. insya Allah itu bisa kita lewati. Ya, Kalau menjadi- rasa takut itu, kalau serangan tetap serangan Ya, itu. menjadi tameng kita nanti. Soalnya kalau dari mendengar kisah dari cerita dari Bos Gimun ini, ada kalanya mungkin ada sangkut pautnya tentang masalah perihal ada satu sosok yang sudah mulai menyerang Tapi tiba-tiba. bos, sepertinya tempat kita di kerangkeng bos sudah tidak aman. Bos. Sudah tidak aman. Tempat kami di Setiap mana malam kami tidur digegarkan. malam Ya, Sudah sebenarnya itu Breho ya, Gimunnya. Itu mungkin sebuah istilahnya cobaan buat kalian, karena memang selama ini kan kami juga sebenarnya merasakan itu, Iya, iya. merasakan betul. serangan-serangan yang datangnya memang masih misterius. Jadi Karena begini. apa? Wujudnya itu belum tahu. Jadi begini Ki, dalam beberapa hari ini juga aku juga merasakan aura yang sangat luar biasa dan kekuatan itu sangat luar biasa. Mungkin ada kaitannya dengan mimpi
dari Bos Gimun ini bahwasanya akan datangnya satu sosok yaitu Maha Guru. Mereka tidak tahu bentuk dengan wujud dan sosoknya. Malam ini kita bisa. Oh tidak, insya Allah. Kalau di Kerangkeng sudah tidak, cuman ya istilahnya masih tetap kami awasi, kami jaga jangan sampai hal itu terjadi. Tidak di Kerangkeng lagi tidak Seperti kali ini. semalam pagi bola. Ya, Itu bagaimana? kamar tempat kupeng RT ini goncang bolak-balik. Betul. Mereka itu sampai menangis berteriak-teriak pagi bola. Kita Jadi, tolong selamatkan, padahal sebenarnya tidak bergoyang itu Magibo. Iya, cuman tapi mereka dibolak-balik merasa. oh seperti halusinasi Iya. mereka itu diputar balik. Iya, benar Itulah Magibo. kadang memang namanya ujian, ada yang tidak puas dengan tujuan kalian bertobat, mungkin ada yang kecewa atau bagaimana. Bahkan mungkin mereka atau Maha Guru itu selalu mengawasi gerak-gerik kalian. Setiap tarikan napas kalian pasti selalu diawasi. Dan ini pun cuaca tidak mendukung dia. Ya ini karena Gelap. apa? Tadi terang di sini. Jadi ketika kalian datang ke sini sudah banyak yang mengintai seperti ini. Memang begini ini apa? Bagi bola. Di mana tempat kami berpijak ini sudah mulai mencekam begitu. Oh. Kadang terang benderang langsung menjadi gelap. Aduh, Oski. Ya Allah. Oski. Ada apa nih? Ya Allah. Aduh. Kenapa? Ini jadi keranda. Seperti inilah yang terjadi bagi bola. Sudahlah guru. Seperti inilah kami akan Maaf, Ustaz. selalu terjadi Maaf, bagi guru bola. kami. Hah? Biarkan. Aku sudah memasukkan rangka satu dengan dia. Itu maunya Maha Guru kami. Kalian agak mundur. Sakit nih, oi. Aduh. Boleh aku bertanya dengan apa maksud dan tujuan kau ingin mereka kembali? Aku tahu ini bukan kau, tetapi kau dari suruhan dari Maha Guru. kita nih, Bos. Apa benar? Kita mau masuk. Hah? Sudah langsung hadir. Ini kodamnya. Kau jawab. Oh, ini kodamnya ini. Hah? Mencekam sekali, Kau Bos. jawab. Sebelum kau kubakar di sini. Buka mulut. Apa kau benar suruhan dari Maha Guru itu untuk mengambil mereka ini? Jangan kosong. Jangan kosong pikiran kalian. Kami senyum saja bagi mulai. Jangan kau kosongkan. Kau banyakkan beristighfar dan selawat kalian. Apakah benar? Kau? Jangan kau hasut mereka. Aku tidak pernah menghasut mereka. Tetapi mereka sudah menentukan jalan hidupnya. Kenapa kau datang-datang untuk merebut mereka kembali? Mereka adalah anak buahku, murid dan cucu-cucuku. Oh, tidak bisa. Tidak ada namanya sejarahnya cucu dari preman seperti mereka ini untuk kembali seperti kepada kalian. Mereka ini sudah menentukan hidupnya untuk masa depan mereka. Kenapa kalian ini selalu ikut campur? Kami tidak ada urusannya dengan kalian. Karena itu adalah jalan hidup kami. Oh, sudah jalan hidup kalian. Kalau memang sudah jalan hidup kalian, kalian larilah ke tengah hutan yang lembah yang sangat dalam. Kuatkanlah kalian. Mau kau bagaimana, aku tidak akan pernah menyerah. Mas, sifat. Sifat. Sifat, sifat. Kembali kau kepada Maha Guru. Kembali kau. Oke. Inilah keadaan. Istighfar kita. Seperti inilah keadaan yang bagi mul. Iya. Yang kami Apakah mendatang di sini? datang tadi malam. Netralis kan? Bagaimana? Aku sudah bilang. Jadi inilah bukti dari serangan. Bagaimana? Benar. Jangan kau paksakan. Sosok misterius itu memang sangat jadi ancaman. Ya. Jangan kau paksakan dulu. Ya, jadi beginilah ya, sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Memang tadi sudah merasakan dari aura yang sangat luar biasa buat mereka semua ini, terutama kepada Bos Gimun.
kita menanyakan perihal tentang dari mimpi ini. Allah Akbar. Wajar Bang Timun kalau sosok ini sangat meresahkan Timun, Tupeng, Ferdi, karena memang kekuatannya sangat Allah Akbar. Ini sangat luar biasa. Salah satu kodamnya itu. Betul, ya. Ini tadi dari salah satu dari keseluruhan Maha Guru. Cuman dibilang itu ya seperti ilmu halusinasi kita tadi. Ilmu ini bisa menyerang kapan saja dan tidak bisa terlihat oleh siapapun. Setidaknya ini membuat kita semakin waspada, jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Benar, Karena benar. memang auranya sangat kuat sekali. Dan sangat gentar. Mereka tidak pernah akan melepaskan kalian begitu saja, Iya. karena betul-betul sudah dianggap Awas, anak cucu mereka. kalian jangan kosong. Ini bukan 1-2 ya. Aku takutnya mereka ini akan kena kalian ini. Ini cuaca sudah terang lagi, Mas. Iya. Dan mereka sudah mulai pergi. Dan saya kalau Tetapi kalian tetap waspada. Kita mulai pergi. Kita Tekankan di hati kalian, Kembali. istighfar, sholawat jangan berhenti. Ini sudah terang lagi Bang Bol. Mungkin dia sudah lari Bang Bol, sudah Ya. kabur. Inilah bukti. angin masih kencang. Betul. Angin dari mereka ini masih ingin kembali dan ingin merogoh kau kembali. Ternyata Kau memang breho. kekuatannya sangat dahsyat sekali. Tiba-tiba datang. Itu tadi kan tiba-tiba terang dan gelap. Gelap. Mereka datang. Ya. Setelah memasuki tubuh dari Kirambat ini, kita sudah tahu mereka ingin namanya Bos Kimun ini mengikuti mereka kembali. Dan ini benar apa? Untuk kawan-kawanku, anak buahku ini semua, mata-mata Ya. semua, mereka sudah tidak tahan di sini. Ini permintaan. Ya sabar, jangan Jadi kalian. inilah permintaan dari guru itu, maha guru ini untuk mengeluarkan mereka dari sini. Benar. Tetapi janganlah kalian ikuti dengan kemauan guru kalian ini. Kami akan tetap berusaha menjaga kalian supaya aman dari gangguan, walaupun dengan cara apapun akan kami lakukan. Walaupun itu mungkin akan menyebabkan salah satu dari kami mungkin akan terluka atau bagaimana, akan melakukan perlawanan. Lebih baik Tapi kami mudah-mudahan. paksakan pergi Ki, daripada kami mati sia-sia di ranting. Nanti Justru begini Bro. jangan pergi. Daripada kami mati sia-sia. Jangan pernah meninggalkan namanya Padepokan Pemberi Lampung. Sudah beliau pesan, satu langkah kalian sudah dipagar dan digaris, jangan pernah kalian meninggalkan itu. Karena apa? Resikonya sangat besar, yaitu selalu mengintai. Dia ini selalu mengintai supaya mereka Bahkan ini seperti ini semalam. Ini dengan barat, Treho dengan barat. Coba, apakah benar dengan tempat seperti ini yang kau dalam mimpi kau itu, kau melihat satu sosok itu untuk melambaikan tangan kepadamu supaya kau itu kembali mengikuti mereka? Bangkit kencang Bos. Mungkin disinilah nanti kalian akan menemukan ketenangan, Iya. refreshing. Karena apa? Gangguan-gangguan itu memang akan selalu ada. Tapi setidaknya kalian harus juga melawannya. Jangan sampai hati kalian itu kosong betul, mengikuti arah dari bisikan-bisikan setan itu. Jadi mudah-mudahan Jadi sini saja. dengan sholawat ketekunan hati kita tetap akan menjadikan kita itu yakin bahwa Tetapi kan- segalanya akan Ini kan lahan yang kita berikan kepada Breho dan Bos Gini juga untuk merawat semua dari sini. Kenapa tempat ini seperti mimpi jadi malam? Hah? Mimpi bagaimana? Mimpi kami tadi malam. Mungkin sama mimpi kita semalam. Betul. Ini Breho ini sama si barat gila semalam. Dalam mimpi kau itu. Nyatanya bukan dalam mimpi. Nyatanya? Mereka mungkin habis dari mimpi itu. Kami dicekin Bang Bol. Mereka keluar dari ini apa? Kerangkeng itu tidak pakai busana mereka. Saya takut mereka ini menakut-nakuti santri saya pegang. Langsung saya bawa lagi ke dalam. Tapi itu Hanya hanya orang kerasukan mereka. memang dari satu sosok Pak Guru ini ya. Dia minta supaya mereka ini untuk meninggalkan namanya itu yang beliau itu Bang Lampung. Karena jiwa mereka ini masih tertanam seperti aura kejahatan bagi dia. Tetapi bagi kita mereka sudah tobat nasuha dan mereka sudah mengikuti semua ajaran-ajaran yang sudah kita berikan dan kita memberikan ataupun tempat selawat mereka. Tetapi dari mimpi dengan jawaban mereka ini kalian sudah melihat dengan bukti salah satu dari sosok itu ataupun dengan prajurit tempur
atau dibilang benteng dari Kirambat tadi sudah merasuki dari Kirambat dan sudah memberitahukannya mereka ingin Bos Jimun dan anak buahnya kembali kepada namanya ini yang Bang Imbul, ya saya dalam mimpi semalam disuruh hadir di situ, Bang. hadir Ada di di bawah pohon sawit Bupati untuk mengajak tim spiritual ke situ, Bang. oh, boleh Boleh mencoba Bang Imbul. ya kita boleh Di mana coba kita coba kita ikuti saja kita tetap tarik. Mungkin di sana ada kekuatan, mungkin Bang Imbul dengan Kirambat bisa merasakan. insya Allah Nanti kalau kalian mampu, kalau kita sudah dipimpin atas Allah dan yang Maha Kuasa insya Allah kita bisa melakukannya. dia di sini lah Bang Imbul. Cuma saya lupa di mana Bang Imbul. Coba kau imajinasi. Ya, di sini Bang Imbul. Di pohon sawit yang penuh banyak pelepahnya ini. Hati-hati. Bang Hati-hati, Imbul. Ki. Coba di Terawang dulu Bang Imbul. Dengan kesaksian Bang Imbul dengan Kirambat. Coba terawang, Ki. Disinilah mimpi yang dibilang Kami dikumpulkan di sini dan suruh mengajak tim spiritual ke sini. Bang Imbul. memang benar ya. Di batang kelapa ini yang penuh dengan apa? Pelepahnya yang mati ini. Dan tuh, ini Bang juga Imbul. kemarin tidak seperti ini. Pohon ini. Pohon Setelah ini ini sudah kena serang-serang Bang Imbul. Tidak ada, Bos. Dari Cuma ini saja yang ada. ini sudah jadi petanda ya, jadi petanda karena apa? Yang lain kondisinya masih subur, tapi yang ini udah mati sebagian. Daun-daunnya mati mungkin karena panas, berarti isinya ini benar-benar tidak baik. Ya. Auranya sangat negatif. ada sesuatu ini Ki. Mungkin akan kita coba. Coba dicoba dulu Bang Imbul. Saya akan coba bagi Bol. Sepertinya Naikin Bang Imbul. mimpi tadi malam Saka Bang Imbul. di sini bagi Bol. Yang banyak pelepah sawitnya. Tapi kita tidak bisa berkata, kita harus melakukan persiapan. Seandainya sesuatu kira-kira tidak ini jangan dipaksain Gimbul. Itu bagi Biarkan Gimbul saja yang mencoba. kuat sekali arwah ini, Ki. Pelepahnya yang mati semua. Betul emang dan dalam mimpi. Nah, ini tidak Jangan- ada, Ki. Boleh, Ki. Tidak ada, Jangan Ki. berhenti istighfar ya. Terus selawat terus dalam hati. Allah. Jadi bagi Bol. Jangan jauh di belakangnya. Jadi Ini menunjukkan aneh. Yang lain subur, hijau semua, hanya ini. kenapa sih? Ki. Bagi Bol. Bang Imbul. Bangun Bang Imbul. Tidak ada yang mau masukinnya lagi. Tidak ada yang mau masukinnya lagi. Jangan ini, Bos. Ini maha guru kita. Marah besar, Bos. Maha guru kita, Mak. Marah besar, Bos. Mereka yang lebih paham. Bahaya ini. Jangan paksakan Gimbul, jangan paksakan. Babi hutan ini seperti yang Lepaskan. babi hutan ya. Sekali batang ini. Ini sudah diunduh, Bos. Iya. Atau habis. Sudah diunduh habis. Bagi Bul. Ini Pak, bagaimana Bagi Bul? Bagaimana Bagi Bul? Apa ini Pak? Bagus. Jangan kalau paksakan, jangan kalau paksakan. Itu Kalian kuat. Allah. Aku hanya ingin menginginkan Bos Jimun itu Kenapa ini, Bos? kembali ke dalam kebun. Itu tidak mungkin lagi di sana. Jangan paksakan. Semua tim Bang Reto adalah bodoh. Kalian itu hanya dihasut dengan Bang Reto. Jangan kau menjadi Bagi Bul. banyak-banyak itu. Kau itu, kau jangan terlalu bodoh mengikuti mereka semua. Allah Akbar. Kau itu sudah mengikuti semua ajaran, tetapi kau telah mengkhianatiku. Hati-hati, Bang Bol. Ini bukan tempatmu. Jauh, jauh. Keluarkan saja, Ki, kalau bisa, Ki. Jauh, jauh. Tinggalkan tempat. Keluarkan saja, Ki. Istighfar Bagi Bul, istighfar Bagi Bul. Inilah gurunya. Kenapa kau bisa seperti ini, Gimbul? Ini dangkala sudah datang. Kau, Oke. diam kau. Oke. Tidak ada urusan dengan kau. Hei. Jauh, tinggalkan. Gimbul, kau ingat. Kami ini saudaramu, Gimbul. Keluarkan saja.
Oke, hati-hati. Aku hanya ingin bos Gimun itu kembali kepada Ini lagi. tidak lebih dengan kalian. Gimun itu sudah menemukan jalannya. Jangan kalian paksakan untuk kembali. Kenapa kau meninggalkan Gambar, dengan usir ajaran? saja Ki, usir saja Ki. Saya tidak mau lagi. Aku sudah memberikan semua yang kau mau. Semua kekuatan yang kuberikan kepadamu, tetapi kau telah mengkhianati. Dan kau tiba-tiba ingin kembali. Jawab bos. Saya Jawab bos. tidak butuh lagi itu. Hah? Kau tidak butuh untuk mengembalikan semua itu. Tidak butuh lagi keilmuan itu. Hah? Saya sudah tenang di sini. Tidak butuh lagi saya. Istighfar bagi Bu. Jibar, Jibar. Kenapa Ki? Jibar. Istighfar bagi Bu. Hei! Bagi Bu, bagi Bu. Bener bagi bol. Isbat. Bener bagi bol. Tangan Apa yang masuk bagi bol? pesan apa yang disampaikan ini Apa, bagi Bang Bu? Bol? TV kami semalam begini bagi Bu. Betul. Hah? Sama saja. Ini Betul sama tebal. tandanya pelepah mati ini Harus hati-hati akan kita. banyak kematian katanya. Betul. Ini bagi Bol. Bagaimana rasa bagi Bol? Hah? Betul. Istighfar. Akan banyak kematian ini bos. Kenapa kau seperti Ini pelepah ini. Ya. Ini nanti kau beritahu. Bagaimana Ki? Bagaimana Bang? jangan Istighfar bagi Bol. santai. Biarkan. Lebih baik duduk saja Ki. Kenapa? Kita duduk saja Ki. Mungkin ini Ya. peringatan buat kami, Ini buat Pak Kembo juga buat Gimun ya. Kita harus betul-betul selalu bersolawat. Jangan sampai kita tidak bisa melawan hawa-hawa ini. Ya benar. Allah. Aku hanya ingin memecahkan teka-teki dari mimpi dari bos Gimun ini. Sebenarnya ini bukanlah Maha Guru ataupun dengan maha lain, tetapi semua iblis-iblis yang milik dari Maha Guru ini Sudah dilepas. sudah dilepas dan dipasang untuk merasuki mimpi mereka. Dan dari situ mereka minta bos Gimun ini, Supeng, Perdi dan Janggar dan Jarot dan yang antek-antek lainnya minta dibebaskan. Kalau tidak, jangan salahkan, kita akan ada. Nauzubillah min dzalik, aku nggak mau menyebutkannya. Demi keamanan kalian ini pasti sekarang ini sedang diteror. Dengan ini lebih baik kita dulu kembali lagi kepada Padepokan aja dulu. Benar. Kita istirahat. Ya. Jangan sampai kita terlalu lama di sini, nanti justru membahayakan pada kalian. Ya, Ayo, mungkin. kita lebih ini. Ya, buat buat- sahabat-sahabat semua ya, jangan lupa terus ikuti perjalanan kami karena memang kami ini tugasnya sangat berat karena memang teror-teror itu akan selalu ada. Ya. Jadi tetap selalu waspada, jangan sampai terjadi pada mereka hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Insyaallah. ayo kita tetap berangkat ke Padepokan aja. Oke. Ya. Ayo. Ya, tetap, Allah Akbar. ya, kita Ada Tutup saja dulu, Ki. silakan Amal Gembol. Oke, buat semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara, kalian sudah bisa melihat dengan menyaksikan bahwasanya dari mimpi dari bos Gimun ini sudah kita buktikan bahwasanya dari anak buah dari Maha Guru ini mereka menuntut balas dengan ingin meminta mereka dikembalikan kepada Maha Guru karena sesungguhnya mereka itu jalan kesesatan, tapi tidak. Semua yang dijalankan kami ini adalah jalan kebenaran untuk masa depan mereka. Mungkin itu saja pesan dari kami. Kami mohon maaf bila ada tutur sapa kata yang salah. Kami mohon maaf karena semua manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tetap tegaan sholat dan perbaiki sholawat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.